kita adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dan sekarang kita mau bahas materi tentang kepribadian dan emosi, mata kuliah perilaku organisasi. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester. Nah, jadi jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya guys. Bye! Han, coba aku pengen nanya, apa sih yang dimaksud emosi itu? Oke gini Put, sekarang aku jelasin ya apa yang dimaksud dengan emosi. Dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Emosi dasar yang dialami manusia, keenam emosi tersebut adalah bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, dan marah. Semua emosi berasal dari sistem limbik otak yang kira-kira berukuran sebesar sebuah kacang walnut dan terletak di batang otak. Orang-orang cenderung merasa bahagia ketika sistem limbik mereka secara relatif tidak aktif. Sistem limbik orang tidaklah sama. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dan fisikomotorik konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Oke, sekarang aku mau bahas tentang kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat turunan atau genetis dan lingkungan. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI mengklasifikasikan bahwa orang mempunyai 4 tipe utama. Yang pertama yaitu extrovert or introvert, yang kedua ada sensing or intuitive, yang ketiga ada thinking or feeling, yang keempat ada perceiving atau judging. Nah, klasifikasi tersebut kemudian dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian. Nah, sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi diantara lain yang pertama yaitu lokus kendali. Lokus kendali sebagai pengaruh pada perilaku organisasi seperti tingkat keyakinan individu terhadap penentu nasib mereka. Ada internal dan eksternal. Yang internal yaitu individu yang yakin bahwa mereka mengendalikan apa yang terjadi pada mereka. Eksternal, individu yang yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka dikendalikan oleh kekuatan luar. Nah, yang kedua ada Machiavellianisme sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu tingkat di mana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosi, dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Cirinya, lebih banyak melakukan manipulasi, selalu ingin menang, kurang bisa dibujuk, dan lebih banyak membujuk orang lain. Yang ketiga ada pengambil resiko sebagai pengaruh pada perilaku organisasi. Individu memiliki keberanian yang berbeda-beda untuk mengambil kesempatan. Untuk menghasilkan kinerja tinggi, pengambil resiko seseorang harus disesuaikan dengan tuntutan pekerjaannya. Contoh, pengambil resiko tinggi menghasilkan prestasi kerja yang lebih efektif untuk seorang pedagang saham di suatu perusahaan perdagangan perantara atau broker, karena jenis pekerjaan tersebut menuntut pembuatan keputusan yang cepat. Di sisi lain, kesediaan untuk mengambil resiko mungkin terbukti sebagai halangan utama bagi seorang akuntan yang melakukan aktivitas audit. Pekerjaan ini mungkin lebih baik dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan pengambil resiko yang rendah. Nah, keempat ada narsisme sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan lebih, dan mengutamakan diri sendiri. Sebuah penelitian mengungkap bahwa ketika individu narsis berpikir mereka adalah pemimpin yang lebih baik bila dibandingkan rekan-rekan mereka, padahal atasan mereka sebenarnya menilai mereka sebagai pemimpin yang lebih buruk. Individu narsis juga cenderung egois dan eksploitif, dan mereka acap kali memanfaatkan sikap yang dimiliki individu lain untuk keuntungan mereka. Yang
kelima ada pemantauan diri atau self-monitoring sebagai pengaruh pada perilaku organisasi, yaitu kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilaku dengan faktor-faktor situasi eksternalnya. Kepribadian tipe A sebagai pengaruh pada perilaku organisasi. Kepribadian tipe A keterlibatan secara agresif, secara terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, dan bila perlu akan melawan upaya-upaya yang menentang dari orang atau hal lain. Nah, yang terakhir ada teori Holland atau teori kecocokan orang dengan jenis pekerjaan, afeksi, emosi, dan suasana hati. Halo teman-teman, bagi kalian yang belum mendaftar kuliah, Universitas Teknologi Digital membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menempuh pendidikan jenjang S1 dan D3 di bidang ekonomi, hukum, teknik industri, informatika, dan desain komunikasi visual angkatan kelima tahun akademik 2023-2024. Adapun program beasiswa yang diajukan oleh kampus yang pertama yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Nah, yang kedua yaitu beasiswa Tahfiz Quran. Yang ketiga beasiswa Wali Kota Bandung yang berdomisili di Kota Bandung. Yang keempat beasiswa koperasi atau kelas reguler pagi dan karyawan, beasiswa prestasi untuk kelas reguler pagi, dan beasiswa perusahaan atau intansi. Fasilitas di kampus Universitas Teknologi Digital ini ada Wi-Fi, ruang full AC, laboratorium komputer, laboratorium ekonomi syariah, laboratorium teknik industri, laboratorium akuntansi, laboratorium keuangan, laboratorium hukum, laboratorium informatika, e-library, dan parkir yang luas.
Untuk persyaratan umum beasiswa KIP kuliah Universitas Teknologi Digital ini, yang pertama wajib menyelesaikan kuliah sampai lulus, yang kedua tidak diperbolehkan cuti kuliah, yang ketiga tidak diperkenankan menikah sebelum lulus, yang keempat wajib mentaati peraturan dan pedoman akademik perguruan tinggi penyelenggara. Untuk persyaratan khususnya yaitu siswa SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat lulusan pada tahun 2023, 2022, dan 2021 memiliki identitas berupa NIN, ISN, dan NPSN yang valid di PDSPK. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun. Tidak mampu secara ekonomi, diutamakan pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Fasilitas bagi penerima beasiswa KIP kuliah yang pertama yaitu bebas biaya pendaftaran, yang kedua yaitu biaya kuliah dijamin sampai lulus, yang ketiga yaitu tunjangan uang saku per bulan sampai lulus. Untuk lokasi pada Universitas Teknologi Digital ini, yang pertama kampus 1 di Jalan Cibogo Indah, nomor 3 Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk kampus 2 yaitu di Jalan Buah Batu nomor 26 Bandung. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Untuk kalian yang belum mendaftar kuliah, mari daftarkan mulai dari sekarang. Pendaftaran gratis ya.